Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogo, NPM 50271. Yang terhormat Bapak Yaspi Yolanda, MPD SI. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ke hutan ada gorila, lalu bertemu nenek tua. Mari kita berdoa, lalu kita belajar bersama. Ini prinsip-prinsip disiplin kelas. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Pertama, pengertian disiplin kelas. Yang kedua, nilai penuntut sikap disiplin. Ketiga, kebutuhan peserta didik, penentuan disiplin kelas. Dan yang keempat, tampilan guru, hubungan antar dalam disiplin kelas. Pengertian disiplin kelas. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berunjuk kepada belajar dan mengajar. Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disciple yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pimpinan. Suatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab atas paksaan dari siapapun. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak lain atau suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam tertib, teratur dan semestinya, serta tiada pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, nilai-nilai penuntut sikap disiplin. Sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya adalah suatu tindakan untuk memenuhi tuntutan nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut dapat diklasifikasikan menjadi nilai keagamaan atau nilai-nilai kepercayaan. Nilai ini diyakini kebenarannya sehingga melahirkan tindakan-tindakan disiplin yang penuh ketulusan untuk berkorban. Contoh, kewajiban sholat 5 waktu dan puasa. Yang kedua, nilai-nilai tradisional. Nilai ini melahirkan tindak tanduk pantangan yang kebanyakan tidak masuk akal dan mengandung misteri. Contoh, pantangan makan kaki ayam, pantangan menduduki bantal. Dan yang ketiga, nilai-nilai kekuasaan. Nilai ini bersumber dari penguasa yang melahirkan tindak tanduk disiplin demi terlaksananya tata kepemimpinan menurut kehendak penguasa. Nilai ini biasanya diikuti sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Contoh, harus membayar upeti. Keempat, nilai subjektif. Pengakuan dari nilai ini berdasarkan penilaian pribadi yang melahirkan tindak tanduk egosentrik. Contoh, menurut pendapat saya hal ini tidak benar karena Pak Kiai tidak mengatakannya. Katanya hal tersebut dilarang karena Pak Labe menyatakan hal seperti itu dan sebagainya. Nilai rasional. Nilai yang memberikan penjelasan dan alasan perlu tidaknya dilakukan tindak tanduk disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, jika ingin berhasil dengan baik dalam sekolah maka harus rajin belajar. Kaitannya dengan disiplin sekolah atau kelas, maka tindak tanduk yang diharapkan adalah tindak tanduk yang mencerminkan kepatuhan dari berbagai nilai yang disepakati oleh semua, baik siswa, guru, dan karyawan yang tertuang dalam tata tertib sekolah atau kelas. Ketiga, pendekatan disiplin kelas. Disiplin kelas merupakan hal esensial terhadap terciptanya perilaku baik tidak menyimpang dari ketertiban kelas. Dalam semangat pendekatan pendidik disiplin, hendaknya memiliki basis kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip kemanusiaan dan demokrasi berfungsi sebagai petunjuk dan pengecek guru dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan disiplin. Pokok pembahasan selanjutnya yakni kebutuhan peserta didik dalam penentuan disiplin kelas. Kebutuhan para siswa adalah faktor yang relevan dalam penentukan banyak sistem disiplin kelas atau sekolah. Satu contoh adalah hak dan kebutuhan tertentu dari siswa, cacat dan siswa yang perlu mendapat perhatian khusus. Misalnya, anak cacat tidak dapat dikeluarkan dari sekolah, kecuali jika Dewan Pertimbangan Kualifikasi Profesional menentukan lain. Penentuan itu seperti bahwa penanganan terhadap mereka jika diteruskan di sekolah tersebut akan merugikan kedua belah pihak.
Berkaitan dengan sejumlah besar kebutuhan para siswa, guru perlu mempertimbangkan dalam menentukan program disiplin kelas yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan, tingkat kemampuan untuk para siswa, dan latar belakang sosial ekonomi para siswa. Pokok pembahasan yang terakhir adalah tampilan guru, hubungannya dalam disiplin kelas. Keberadaan guru di kelas tidak hanya bertugas menyampaikan kurikulum atau materi yang direncanakan kepada para siswa, tetapi kondisi personal disiplin para guru itu sendiri di kelas perlu ditampilkan. Materi dan disiplin harus dikaitkan kepada pemahaman umum dari apa yang diharapkan para siswa. Pemahaman disiplin misalnya dapat dilaksanakan sekolah dengan cara melibatkan para siswa untuk mendiskusikan topik-topik yang menjadi kepedulian sekolah. Faktor disiplin penting lain dapat berkembang pada sejumlah guru di tingkat sekolah dasar dan menengah yang mengajar secara tim. Walaupun guru tersebut tidak secara real mengajar bersama dan menyampaikan kepada para siswa dalam bahasan yang sama pada ruang atau waktu saat para guru mengajar. Karena guru diajar oleh masing-masing kelompok tim, maka komponen penting dari disiplin harus dirumuskan. Karena kalau tidak dirumuskan akan terjadi ketidakkonsistenan antara siswa satu dengan yang lainnya dalam menangkap makna materi. Misalnya seorang guru membiarkan seorang siswa menyontek sementara yang lain tidak diizinkan. Perlakuan diskriminatif ini akan menimbulkan ketidakkonsistenan di antara mereka. Lebih lanjut harus ada respon yang saling menguntungkan di antara para profesional sekolah mengenai pelaksanaan pemeliharaan disiplin kelas. Guru baru harus memandang mereka sendiri sebagai bagian kelompok atau tim yang bertanggung jawab menyampaikan perencanaan pendidikan tentang ajaran. Mereka hendaknya tidak sebagai seorang ahli yang berpraktik dalam kelas yang terisolasi, melainkan perlu keterpaduan antara teori dan praktek. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila di dalamnya terdapat kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun karena salah itu datangnya dari diri saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.